Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Bukan jodohku sawangan jantungku, dan marem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabar? Jangan kangen ya, karena kalau kangen tuh berat. Mas Teh tahu kok kalau kalian tuh suka kangen sama Mas Teh. Alah. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali, dalam dan juga luar negeri. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton, yang sudah sering bolak-balik selamat datang tentunya ya. Yang baru atau yang lama yang sudah subscribe, terima kasih. Untuk yang belum, support Mas Tulus dengan subscribe, pencet tombol loncengnya juga. Kemudian like-nya jangan lupa dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video buat kalian yang mau nyawer ya. Sebelum kalian lanjut nonton videonya, video ini akan ada intermezzo sampai minimal di angka 5 menit. Yang tidak suka silahkan digeser ke menit ke-5 ya, atau ke-7 maksimalnya di situ. Biasanya bahkan sampai 10-11 ya. Jadi saya kasih tahu dulu biar teman-teman nanti nggak ngata-ngatain saya lagi ya. Oke. Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Paling simple itu aja ya. Ketemu sama Mas tadi kesempatan hari ini edisi ke-20 Agustus 2024. Ini video terbaru, betul-betul terbaru. Dan alhamdulillah keadaannya sudah membaik. Kemarin masih sempat oleng teman-teman dan sudah periksa ke dokter. Dan ya lagi dan lagi asam urat cuman yang paling tinggi. Dan saya masih bingung juga kenapa kok saya ngalamin kayak gini. Kenapa saya masih belum bisa mendapatkan jawaban puyengnya saya, geliangnya saya, karena saya masih belum ketemu sama Crondol sama Eyang. Jadi terakhir dia mengingatkan kita soal gempa di Jatim sama Bali itu belum aku bahas juga di video, teman-teman banyak yang minta. Sampai sekarang dia masih belum pulang, masih ada kerjaan kayaknya. Mungkin ada job di luar sama Mas Teh. Udah lah, pokoknya kita yang baik-baik aja kita bahas ya teman-teman ya. Sehat berkah melimpah untuk semuanya. Aku terima kasih buat yang support, semangat, mendoakan, amin. Postingannya aku hapus biar teman-teman gak ngerasa apa sih istilahnya sedih gara-gara Mas Teh. Alah, siapa yang sedih, lu sakit sih Tulus. Tapi memang sampai sekarang juga badannya masih gak terlalu sinkron, masih gak ya sama. Mungkin ini siklusnya sudah mulai berhenti kemarin, sekarang kumat lagi. Dan ini kumat-kumatan tuh kayak yang sedih, oleng, yang kayak orang yang linglung itu beberapa kali aku rasain. Aku pikir karena mungkin karena terlalu lama gak ngejob, ada job beberapa kali, terus keadaan jobnya itu agak-agak nguras waktu buat istirahat. Jadi mungkin karena terlalu capek. Pas aku periksa juga ya masih dengan kendala yang aman lah dari segi kesehatan. Dokternya juga bilang
masih aman Pak, kalau untuk asam urat memang lumayan, tapi tidak terlalu tinggi sebetulnya. Nah ini juga masih yang dalam tanda kutip saya ini harus gimana sebenarnya dengan kayak gini ya. Semangat yang lagi ngerasain oleng sama kayak Mas Teh, pokoknya semangat. Wes doanya Bismillah semuanya baik-baik saja. Gitu aja ya teman-teman ya. Pokoknya harus selalu semangat. Yang sakit cepat sembuh, yang punya masalah cepat selesai, yang sedang dalam kondisi kurang baik sekarang semoga segera membaik, yang sedang punya tanggungan hutang piutang amin semoga hutangnya undang lunas. Amin 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 ya robbal alamin. Tetap semangat. Saya terima kasih banget sama teman-teman yang baik mendoakan Mas Tulus sehat segala macam. Amin, saya aminkan. Doa baiknya juga semoga kembali ke teman-teman ya. Amin ya Allah. Mau bahas apa hari ini teman-teman? Ya dengan judul yang sudah kalian baca lah. Mas Teh mau bahas gempa yang terjadi di Rusia, yang terjadi di tanggal 18. Seperti apa ulasannya nanti kita akan lihat secara jauh ya. Sebelumnya teman-teman maaf sekali Mas Tulus sudah mulai dak-dikduk. Kita sudah mulai masuk di akhir bulan. Tapi sedekah nasi box kita lagi melempem teman-teman. Ayo dong. Karena kan 23 kita bikin among-among. Oh iya yang mau ikut among-among DM ya teman-teman. Yang tanggal 23 sudah ada beberapa. Tapi yang lain kalau yang mau ikutan silahkan DM Mas Tulus. Gimana sih mau kontak Mas Tulus? Cek Instagram. BigTulus_official. Cek di kolom deskripsi. Ada nomornya Mas Tulus. Jadi nggak susah nyari Mas Tulus itu ya. Yang mau ikutan among-among silahkan. 23 kita bikin among-among. 27 mungkin akhir bulan. Tanggal 30. Hari Jumat sudah tanggal 30. Dan ini sudah tanggal 20 teman-teman. Tinggal beberapa hari lagi aja kita untuk menjalankan yang namanya sedekah nasi box, tapi masih melempem. Makanya Mas Tulus pokoknya harus ngemis ke teman-teman semua yang membantu silahkan. Ayo kita doakan sama-sama mudah-mudahan sedekah nasi box kita Allah berikan keajaiban ada. Amin. Semoga Allah izinkan sedekah nasi box kita ada dengan jumlah sebanyak-banyaknya. Amin ya Allah. Siapa tahu Mbak Agnes, terus siapa ya yang suka ngasih Mbak Asri, siapa tahu bisa bantu ya. Pokoknya tak senggol-senggol ben nganu. Koko Suwandi Wijaya, Masya Allah. Ini orang-orang dermawan yang saya senggol-senggol ini siapa tahu diberi izin sama Tuhan buat ngasih tangan Tuhan lewat tangan mereka ya toh. Mudah-mudahan kita aminkan ya. Amin. Saya sih pesimis tetap, tapi kalau sudah mendekati akhir bulan begini masih melempem saya dak dikduk. Mudah-mudahan Allah kabul ya. Doa teman-teman yang nonton dikabul sama Allah. Amin. Yang membantu sedekah nasi box caranya cek kolom deskripsi. Rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya minimal Rp12.000. Maksimalnya unlimited silahkan terserah kalian ya. Teman-teman yang mau bantu silahkan ke nomor deskripsi ya, ke rekening yang di deskripsi. Ada Mbak Allah yang dari Jawa itu juga suka jebrot-jebrot. Kalau misalnya kurang berapa Mas Tulus jebrot langsung jebrot. Biasanya langsung ada, cuman aku nggak berani nyebutin karena beliau suka pesan yang jangan disenggol saya Mas Tulus gitu. Jadi akunya nggak berani. Beliau juga ada ya, mudah-mudahan tangan-tangan mereka dimanfaatkan sama Tuhan dalam tanda kutip untuk membantu kita. Amin. Wes rapopo dikandakno ngemis rapopo wes pokoknya wes usaha buat bantu teman-teman kita di jalanan. Siapa tahu lewat tangan-tangan mereka ya. Amin ya Allah. Terima kasih yang sudah membantu tanpa terkecuali saja. Semoga pahalanya Allah terima disampaikan sesuai dengan niat yang ditujukan. Amin. Kemudian bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah, bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Teh doakan jenengan yang sedekah ke Mas Teh, sedekahnya jadi mediatul bala untuk jenengan dan keluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Matur nuwun, terima kasih. Berkah. Wah, guys. Ini kira rasanya tuh kayak melankolis banget. Jujur, keadaannya sedang kurang baik ya. Secara keadaan memang masih sedang ada sesuatu yang dirasakan, sedang ada yang dikeluhkan. Tapi saya nggak bisa cerita di sini dengan ya itu kehidupan Mas Teh di luar YouTube lah ya. Dan tambah lagi, ya saya tahu saya sedang kurang bagus keadaannya. Tapi saya rasa sedihnya saya bukan karena itu gitu loh. Makanya agak nyeleneh aja. Satu, hidup sedang ada masalah. Yang kedua, saya bukan oleng karena masalah itu. Tapi rasanya sedihnya itu gampang banget. Nangisnya itu kayak nggak bayan-bayan gitu loh. Nggak biasanya. Kayak nyeleneh apa gitu ya. Mudah-mudahan
ini adalah pertanda baik lah. Biasanya kalau kayak gini itu mau ada sesuatu. Cuman ya amin, mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Amin ya Allah. Yang pesan minyak bidara teman-teman bisa DM dari sekarang ya. Kemarin sudah Mas Tulus kirim. Tinggal untuk yang hari ini Mas Tulus akan send ke kalian nanti minimal jam 1. Maksimal jam 3, sorry. Minimal jam 1, maksimal jam 3 untuk update resi. Kalian yang mau pesan silahkan DM ke nomor WhatsApp di 0857. Sebutkan nama dan juga alamat lengkapnya ya. Oke. Nama, alamat lengkapnya ke WhatsApp yang di 0857 di deskripsi. Seperti itu ya. Formatnya Mas Tulus saya pesan 1, alamatnya ini, kode posnya ini ya. Harus lengkap ya. Mau tahu fungsi manfaatnya, tonton video packingnya dulu, pahami baru langsung pesan ya. Yang mau bantu sedekah nasi box di kolom deskripsi juga, rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya minimal Rp12.000. Kalau mau dicukupin, amin. Aku sih punya target ya. Kalau misalnya sama teman-teman nasi box, kita udah dapat baju dari Mbak Nevi nih. Kalau bisa bulan ini kita dikasih 2 kali lipat kali ya, amin. Kita sempat seperti itu, tapi ya pasrah sama Allah, pasrah sama tangannya Tuhan. Sekali lagi kalau emang Allah mengizinkan ya kita nggak tahu, tapi kita pasrahkan saja. Ngemis tetap harus semangat ya, biar ngodek-ngodekin hati teman-teman yang nonton buat bantu. Matur nuwun, terima kasih banyak teman-teman ya. Di Rusia pada tanggal 8 Agustus 2024 kemarin, 18 maaf. 18 Agustus 2024 kemarin di jam 7 pagi ya, ada kejadian gempa dengan kekuatan magnitudo 7 magnitudo, dan ini yang dikabarkan dari yang saya baca beritanya memicu salah satu gunung yang lumayan besar di Rusia untuk meletus. Jadi setelah ada gempa kemudian gunungnya meletus dan lumayan besar. Dan yang saya tahu bukannya Rusia itu lagi ada bersih tegang ya. Maksudnya ada perang ya. Kalau nggak salah, kalau teman-teman tahu tulis kolom komentar. Dan ini terjadi di tanggal 18, di mana tanggal 18 sebelumnya Mas Tulus buat video. Jadi teman-teman tuh banyak yang nyambung-nyambungkan gitu loh. Terjadi Mas, bener yang Mas sampaikan. Di video itu kan saya menyampaikan kalau hari ini bisa jadi ada gempa dengan skala besar bahkan memicu tsunami. Saya menyampaikan itu. Dan ternyata terjadi, akhirnya lumayan banyak yang nonton, lumayan banyak yang mention ke Mas Tulus untuk Mas bahas dong gempa Rusia karena terjadinya pas banget di tanggal 18. Perlu kalian tahu teman-teman, syuting video di tanggal 18 yang Mas Tulus ngejob itu, syutingnya di hari Sabtu. Ya, jadi itu syutingnya sebelum, bukan di tanggal 18. Meskipun tayangnya di tanggal 18, syutingnya di hari Sabtu. Itu cuma note aja ya. Seperti itu ya teman-teman. Dan gempa ini sudah disampaikan juga memicu tsunami dan juga memicu salah satu gunung besar di wilayah Rusia sendiri mengalami erupsi atau meletus dengan skala yang lumayan besar ya. Dan di wilayah tersebut juga banyak sekali beberapa bangunan yang dikabarkan mengalami kebakaran karena guncangan gempa tersebut. Dan aku masih belum tahu terkait dengan infonya apakah ada berapa korban meninggal di sana. Kemudian ada istilahnya adakah warga negara Indonesia yang di Rusia yang mengalami yang terkontaminasi, maksudnya menjadi korban di balik gempa tersebut. Saya masih belum mendapatkan info terkait dengan itu. Tapi dalam hal ini saya melihat ada beberapa poin, di antaranya poin-poin di mana ada kerusakan-kerusakan yang disampaikan di berita, tetapi saya belum mendapatkan update terkait dengan burue tekore, arep rewang, arep yasinan, ya. Itu keras tapi nggak basi kondo. Gitu teman-teman. Jadi ya mau ada korban jiwa mau tidak, sekali lagi kita doakan mudah-mudahan Rusia segera membaik. Walaupun aku tuh agak nyeleneh dengan teman-teman. Aku selalu mengingatkan, bukan mengajarkan ya. Aku selalu mengingatkan ke kalian bahwa yuk, walaupun pada dasarnya negara tersebut atau wilayah tersebut tuh wilayah yang dikenal dengan sesuatu yang kurang baik, kalau pas ada musibah kita nggak perlu menyambung-nyambungkan. Teman-teman, sekali lagi, hakim yang paling terbaik itu Tuhan. Jadi kita nggak usah, oh sana kan perang, sono kan jahat, makanya dikasih. Nggak boleh kayak gitu
Ingat ya, subscribernya Mas Tulus nggak ada yang boleh menghujat. Subscribernya Mas Tulus ini semuanya harus baik-baik berdoanya. Ngucapinnya baik, prasangkanya baik, semuanya pasti akan jadi baik. Jadi nggak boleh yang nggak boleh yang macam-macam. Oke, kita close pembahasan soal itu ya. Jadi nanti di komentar jangan Mas Tulus kan dia perang terus kerjaannya makanya dikasih gempa. No, tidak boleh ada komentar seperti itu. Di sini kita fokus baca intuisinya ya. Setuju? Setuju. Nah, hal yang paling utama, walaupun saya melarang kalian menyampaikan itu, terjadinya di angka 7, magnitudo, terjadinya di jam 7, ya, dan dari dua elemen tadi, dari dua jenis angka yang saya baca tadi, memang jujur teman-teman, ya, sejujurnya saya melihat ini adalah warning. Ini adalah pesan yang disampaikan alam dari Rusia sendiri untuk Rusia itu. Berarti ada yang memang harus ada yang harus diperbaiki. Mungkin ada sesuatu yang bisa bisa dirubah, dijadikan lebih baik, intinya seperti itu. Jadi oke, kalian mungkin berkomentar untuk mengarah ke sini, ke situ, ke ini, ke itu. Tapi sekali lagi kita tidak boleh menjas sesuatu karma dari Tuhan, azab, nggak boleh ya teman-teman. Tetapi jujur, secara hitungan angkanya, saya melihat ada sesuatu yang artinya sedang dijadikan warning atau sedang dijadikan pesan untuk Rusia itu sendiri bahwa ini kemungkinan adalah sesuatu yang harus diperbaiki. Mungkin karena banyaknya perang dan seterusnya di wilayah tersebut atau tak tapuk lo mari-mari uang gulik duit barang malah aku lo ngemis buat nyari nasi blok ini biar dapat. Jadi ada kemungkinan memang besar sekali yang saya baca adalah pesan yang disampaikan dari angka tersebut untuk wilayah tersebut sendiri. Ya, untuk wilayah tersebut sendiri. Nah, kalau kemarin gempa di tanggal 8, di angka 8 ini kan akan akan terjadi atau warningnya buat di tempat yang sama. Nah, ini kan ada 18082024. Ini juga bisa meluas, bahkan bisa berdampak ke Indonesia. Dan Mas Tulus sudah menyampaikan di video terkait dengan intuisi tanggal 18 itu, Mas Tulus menyampaikan kalau kemungkinan gempa ini di akhir bulan terjadi, ini juga lumayan. Ya, lumayan besar gempa-gempa besar yang terjadi di akhir bulan ketika kita hitung melalui angkanya. Dan ternyata di tanggal 18 ada gempa dengan skala besar. Nggak tahu kita harus bersyukur atau kita harus takut. Tapi pada dasarnya, alhamdulillah, maaf dengan musibah yang terjadi di Rusia, tidak terjadi di Indonesia. Menurut aku itu. Jadi kita patut bersyukur dengan beberapa hal ya. Kita takut dengan satu sisi terjadi di tempat kita. Banyak banget loh, jangan jauh-jauh teman-teman. Kakakku, ponakanku yang baru menikah yang ada video vlognya itu kan tinggal di Bogor, ya. Kakakku suruh jemput anaknya, suruh pulang. Percaya nggak? Kamu pulang aja, adik kamu jemput, ponakan kamu suruh nganterin ke Lampung. Karena dia juga termakan berita ini. Teman-teman, saya nggak bilang kalau gempa Megatrust ini hoak ya, tapi BMKG sudah mengklarifikasi bahwa ini bukan peringatan untuk waktu terdekat, bisa jadi terjadinya kapan saja. Jadi lagi dan lagi ini merupakan warning. Nah, sayangnya adalah ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan ini sehingga jadi gaduh. Apalagi masyarakat kita yang masih awam, gampang pikirannya yang nanti maaf aku takut mati, aku takut kehilangan hartaku. Padahal pada dasarnya yang paling dekat dengan kita tuh maut, rek. Masih oga ono gempa, lek katanya mati, yo mati ae. Istilahnya gitu. Jadi ya kita berpikirnya yang baik-baik saja. Dan gempa Megatrust itu memang sesuatu yang nggak bisa dihalangi dan sudah tinggal nunggu waktu gitu. Tapi bukan dalam waktu dekat, sehingga teman-teman juga harus hati-hati. Nah, kalau dibaca dari intuisinya, kalau yang kemarin Jepang, kemarin Taiwan, saya melihat memang masih stay. Memang masih hanya Jepang ya. Gempa Jepang itu masih stay warningnya untuk wilayah Jepang sendiri. Kalau sudah masuk Taiwan dan juga di Rusia, gempa terakhir ini warningnya meluas teman-teman. Jadi paling utama kalau kalian tanya, mungkin nggak sih sampai warningnya sampai ke Indonesia? Gempanya juga bisa intuisi bisa meluas ke Indonesia. Saya sampaikan kalau dari intuisi angkanya sangat-sangat mungkin ketika ini bisa sampai di Indonesia. Rek dong urip ke kompor, urip ke AC ku tak urip ke soalnya tak pateni sik. Wis pokoknya buruh wis teko arep yasinan. Gitu ya teman-teman. Jadi ada beberapa poin yang saya baca dari angkanya memang satu hal. Kemungkinan besar ini akan meluas ke Indonesia. Dan kalau kita sudah baca melalui intuisinya, saya melihat ada potensi gempa-gempa dengan skala besar di akhir bulan ini bahkan sampai pertengahan September. Hati-hati ya.
9, 19 itu hati-hati. Saya melihat ada potensi itu. Kemudian yang bagian belakang nih, kalau kita baca melalui angkanya, elemen yang paling utama memang tetap gempa dan juga gunung erupsi. Elemen tanah yang paling kuat. Kalau saya perhatikan dari angkanya, tetap dengan gempa itu sendiri. Bisa untuk Rusia, bisa untuk Indonesia, bisa untuk Indonesia. Kita baca intuisinya kalau kita dari angka tanggal 18. 19, 20, 21, 24, 26, 28 ini hati-hati. Saya melihat ada potensi 24, 28 ya. Yang paling pertama elemennya adalah elemen tanah, yaitu gempa, yaitu gunung yang erupsi, tanah yang mungkin akan bergetar, kecelakaan dengan skala besar di darat ya, kecelakaan di darat dengan skala besar. Yang paling dominan itu 18 tuh simbolnya tanah. Bisa simbol kematian, bisa simbol kehidupan, tapi dengan 8. Berarti ada kehidupan yang terjebak di 8 tadi, kemudian menjadi korban yang cukup banyak. Aku nggak tahu, aku masih belum dapat updatean ya teman-teman, apakah di Rusia ini korbannya banyak. Kalian bisa tulis di kolom komentar aja, nanti bisa Mas Tulus sematkan biar menambahkan info buat teman-teman yang nonton. Maaf. Nah, kemudian kalau kita baca lagi, di sini ada kemungkinan kecelakaan dengan skala besar. Intuisinya bisa melanjutkan intuisi 18, bisa 19, bisa 20, bisa 21, dan seterusnya. Ini angka-angka yang saya perhatikan juga lumayan berat, lumayan besar menurut saya. Jadi ini salah satu poin-poin tertentu yang bisa kita pelajari. Tanah di sini juga lumayan, gempa dengan skala besar juga lumayan. Kalau dibaca dari intuisinya, ini akan meninggi ya, dari angkanya. Lonjakannya juga lumayan. Jadi kalau bisa memicu tsunami di Rusia walaupun akhirnya dicabut ya infonya, tetapi kalau di sini justru saya melihat ada hitungan angka basah itu di 20 ke bawah mulai hari ini. 20, 22, 24, 26, 28 itu juga bebarengan dengan yang namanya air yang meluap atau elemen air yang banyak. Saya nggak tahu ini apakah meluap dari laut, apakah ini juga dari simbolnya ini adalah hujan yang melimpah, aku nggak tahu. Tapi elemennya, air ini akan bercampur juga dengan elemen gempa yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Sehingga kalau gempa tadi kita artikan bisa memicu tsunami, entah tsunaminya kecil atau besar, jadi sangat-sangat mungkin. Jadi akan berbarengan dengan gelombang tinggi, dengan air pasang, kemudian dengan hujan yang melimpah, kemudian banjir bandang, dan seterusnya. Potensinya ini bercampur dengan elemen tanah yang sebelumnya. Sehingga kalau misalnya maaf sekali, tadi kita baca di awal, gempanya akan menaik ke atas atau akan tinggi sedikit gempanya. Kemudian bercampur dengan elemen elemen air. Elemen air ini bisa kita simpulkan ini bisa banjir rob, bisa banjir bandang, bisa hujan ekstrim, bisa gelombang tinggi. Jadi bisa berpicu dengan 2 titik. Gempanya skalanya besar, kok bareng dengan yang namanya air di bagian belakang bulan kita. Sehingga ya lumayan. Dan kalau kita artikan lagi, sebetulnya ada semacam hal yang harus kita waspada, yaitu korban yang banyak. 8 ini penuh dengan jebakan. Jadi ada beberapa hal yang bisa jadi digambarkan sebagai sesuatu yang hilang atau tertelan. Nah, 18082024 ini juga akan apa ya? Istilahnya tuh kita gabungkan semua elemennya dari jam, dari magnitudonya, dari gempa Rusia ini ada sesuatu yang akan muncul. Atau istilahnya mungkin ya teman-teman, ada situs-situs kerajaan di masa lalu yang mungkin tiba-tiba akan muncul setelah gempa ini. Gempa-gempa atau elemen tanah di tanah ini akan memunculkan sesuatu yang mungkin akan terlihat. Dan elemennya juga masih tanah, sehingga kalau saya bilang akan muncul atau akan ditemukan situs kerajaan tertentu, entah di Rusia, entah di Indonesia, atau siklus kerajaan besar di Nusantara yang tiba-tiba keluar atau tiba-tiba ditemukan, ini juga akan lumayan. Jadi kalau misalnya simbolnya ini juga ada yang bangkit atau ada yang muncul, berarti ada kemungkinan beberapa hal. Di antaranya adalah munculnya situs kerajaan, entah ini kerajaan masa lalu di Rusia sendiri atau di Indonesia, dan mungkin situs-situs tertentu akan banyak sekali ditemukan. Simbolnya di situ. Nah, sayangnya kebangkitan ini juga kebangkitan yang kurang baik menurut saya. Karena segi kebangkitan yang diartikan di sini bisa bercabang atau bisa bersumber berarti kemana saja. Tadi saya sebutkan salah satunya mungkin ada siklus-siklus kerajaan yang akan ditemukan. Atau situs-situs kuno di masa lalu juga akan ditemukan. Ini mungkin loh ya pandangannya Mas Tulus.
siklus-siklusnya juga mungkin akan muncul. Kemudian yang muncul berikutnya adalah juga kegaduhan. Sekarang ini aku lagi dengar berita katanya ada yang ngaku Nabi Isa di Jombang. Terus ono soal Habib-Habiban yang katanya lagi gaduh juga. Ini hal-hal yang muncul loh teman-teman, hati-hati ya. Sudah mulai rilis loh ini, nanti lama-lama membesar. Kemudian terkait dengan pejabat-pejabat daerah yang mungkin akan terserat dengan sesuatu. Ini muncul. Nah yang terakhir adalah terkait dengan virus atau penyakit. Ini hal yang harus kita waspadai. Yang muncul ini adalah penyakit. Yang muncul ini adalah virus yang kurang baik. Akan banyak orang sakit. Tapi sing nonton video Mas Tulus, saudara Mas Tulus, teman-teman Mas Tulus, kuabe insyaallah dijauhkan dari sakit, dijauhkan dari musibah. Amin. Semuanya baik-baik saja. Nah, ini hal-hal yang muncul. Kemudian kecelakaan dengan skala besar nih, hati-hati. Nah, ada simbol api di balik air. Ini yang aneh menurut saya. Dan kita sudah melihat beberapa kebakaran sebelumnya di Manggarai, di beberapa daerah yang kita masih belum bahas. Teman-teman juga banyak yang minta Mas Tulus bahas dong kebakaran yang akhir-akhir ini sedang merebak, akhir-akhir ini sedang meluas. Bisa dibahas nggak? Nanti kapan-kapan kita bahas. Mas Tulus tampung dulu semua, nanti Mas Tulus pilih. Tapi yang paling dominan saya lihat di sini adalah elemennya tuh lengkap banget gitu loh. Angka 18 ini elemennya lengkap. Gempa ada, kemudian kebanjiran ada, kebakaran pun ada, penyakit juga lumayan di sini. Jadi orang-orang yang akan sakit loh ya dalam tanda kutip. Tapi kalau di angka 18 ini simbol, maaf kalau kita kategorikan. Mas Tulus kalau kita cari tahu dari angka yang sampean baca, banyak orang meninggal karena sakit apa banyak orang meninggal karena musibah? Lebih cenderung orang meninggal karena musibah. Jadi sakitnya ini tidak panjang, tidak parah, tapi akan lumayan lama menjangkiti gitu loh. Contohnya kayak tetanggaku tuh di atas ada, ya, punya karetnya lepas, stres lagi. Malu sih kali ya. Masya Allah, itu. Kemudian hal terakhir yang saya sampaikan di sini teman-teman, ada kegaduhan yang lumayan besar lagi di pemerintahan kita. Simbol istana yang runtuh, simbol istana yang roboh, ini masih muncul. Jadi hati-hati. Ada sesuatu yang kemungkinannya bisa roboh atau pecah atau ambruk. Simbol ini bisa terjadi di mana saja ya, entah itu sebuah bisnis, entah itu sebuah kerajaan, entah itu sebuah komunitas dan hal-hal tertentu. Jadi ini ada kemungkinan. Jadi hati-hati teman-teman yang lagi bangun sesuatu dalam tanda kutip ya. Ini juga simbolnya bisa jadi rumah, bisa istana dan seterusnya. Ini juga muncul. Hati-hati. Insya Allah, tapi yang nonton videonya Mas Tulus, insya Allah semuanya sehat, murah rezeki, dijauhkan dari bala apapun. Amin. Matur nuwun, itu yang bisa Mas Tulus sampaikan, yang bisa kita lihat lewat gempa yang terjadi di Rusia. Semoga kita semua dijauhkan dari apapun. Teman-teman ingat, walaupun kita ada ancaman gempa dan hal-hal tertentu, kita tetap harus berpikir positif. Nggak usah takut, berkas kudu disimpan. Ini harus takut, saya beli rumah di sini. Nggak usah wes toh. Kuwi kira mbok go balik, kuwi kira mbok go mati. Jadi kalau toh kita nggak kena musibah, katanya modar ya modar ae rek. Ya sudah ada yang ditentukan. Allah itu yang paling dekat sama kita tuh maut. Jadi Allah sudah maha tahu. Kita sudah diatur jodoh maut. Mau kapan kita meninggalnya, karena apa. Jadi kita mintanya sama Allah satu, husnul khotimah, jangan ngerepotin orang, jangan sampai kena musibah, penyakit dan seterusnya. Intinya mintanya di situ, tetapi nggak perlu parno-parno banget. Kita ikutilah panduan-panduan terkait dengan keamanan, mitigasi bencana dan seterusnya. Oke, nggak boleh terlalu parno. Pikirannya ini baik. Bismillah, saya pengen jadi orang baik, belajar jadi baik, Allah jadikan saya baik, dijauhkan dari sesuatu yang nggak baik, dan saya tetap dalam kebaikan. Itu aja judulnya. Ya, semangat ya teman-teman, nggak boleh berpikir yang buruk-buruk. Pokoknya saling mendoakan saja. Ingat pesan Eyang, doanya jangan hanya doa untuk diri sendiri, jangan doa untuk minta rezeki saja, tapi hadiahkan doa buat tubuh kita. Kemudian juga mendoakan semua makhluk. Seperti itu ya. Terima kasih Mas Tulus, pamit mundur. Terima kasih banyak, kalau ada salah-salah kata Mas Tulus minta maaf ya. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh.
Amin. Yang saat ini sedang seret rezekinya semoga dilancarkan lagi. Teman-teman yang sedang kurang baik keadaannya semoga segera membaik. Yang sedang belum bekerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah, kerjaannya awet. Kalian yang saat ini sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen duwe usaha, pengen duwe kendaraan. Amin. Semoga hajat-hajat teman-teman segera dikabul sama Allah. Amin ya Allah. Yang merintis usaha semoga lancar, yang dagang laris manis. Amin. Yang mau jual aset semoga cepat terjual. Semoga Allah pilih Mas Tulus dan juga teman-teman yang nonton video ini termasuk orang-orang yang beruntung, yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin. Jangan lupa terus jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Matur nuwun, terima kasih Mas Tulus, pamit mundur. Semoga manfaat yang Mas Tulus sampaikan hari ini. Mau bahas apa lagi? Silahkan komentar di postingan Mas Tulus ataupun bisa DM atau di kolom komentar. Sarankan saja, tapi tidak boleh baper kalau yang disarankan tidak dibahas. Mas Tulus pamit mundur. Mohon maaf untuk salah-salah kata ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Semangat. Nggak boleh sakit. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.